Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum perkuliahan ini, mari kita mulai dengan pembacaan Ummul Quran sebagaimana yang sudah kita tujukan kepada diri kita, saudara kita, orang tua kita yang sehat, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga segera disembuhkan, yang sudah mendahului kita semoga diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Saudara-saudara sekalian, seminggu sebelumnya saudara saya minta untuk menghafalkan 12 prinsip akuntansi, mulai dari going concern, measurement unit, kemudian prinsip kehati-hatian dan lain sebagainya, yang totalnya ada 12. Saya minta itu betul-betul diingat dan dihafalkan oleh saudara-saudara semua, karena itu bagian dari kita memahami akuntansi ke depan. Yang kedua, tentang laporan keuangan. Saudara juga pelajari, yaitu yang terkait dengan laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 hal ini saudara yang belajar akuntansi harus hafal dulu setidaknya, nanti kemudian baru bisa mengerjakan, dan pada akhirnya saudara bisa memahami tentang laporan keuangan, bisa membaca, bisa memahami, bisa mengambil keputusan dari laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh sebuah entitas ekonomi. Jadi 5 harus ingat. Sekali lagi, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, bisa laba ditahan, bisa perubahan modal, neraca, arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita bicara tentang accounting equation, persamaan akuntansi. Jadi kalau kita belajar ini, yang pertama kita harus pahami bahwa akuntansi itu terdiri dari 2 hal, yaitu debit, kredit, sesuai dengan posisinya. Bahasa lain, di debit ini biasanya menyangkut persoalan yang terkait dengan aset, kredit itu yang terkait dengan kewajiban dan modal. Jadi semua aset itu saldo normalnya debit, kewajiban dan modal itu saldo normalnya adalah kredit. Normalnya kredit, itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang double entry bookkeeping. Ya, double entry bookkeeping bahwa transaksi itu akan berpengaruh setidaknya terhadap 2 rekening. Jadi terhadap 2 rekening minimal pada posisi yang berbeda dengan jumlah yang sama. Ya, pada posisi yang berbeda dengan jumlah yang sama. Yang dulu saya sampaikan, misalnya kalau kita beli buku harganya 100.000, saudara beli tunai,
Apakah ini berpengaruh terhadap dua rekening? Iya. Satu, karena beli buku, saudara aset berupa buku bertambah 100.000, kemudian aset berupa kas itu berkurang 100.000 ya. Jadi nambah di satu sisi, mengurangi di sisi yang lain. Apa bisa lebih dari dua rekening? Bisa. Yang dulu saya sampaikan, saudara beli sepeda motor 15 juta, 10 juta tunai, 5 juta hutang. Nah, ini berarti satu, aset berupa motor bertambah, aset berupa kas berkurang, hutang bertambah. Aset berupa motor bertambah 15 juta karena saudara beli motor, kasnya berkurang 10 juta karena yang dibayar 10 juta, hutang bertambah 5 juta. Pada posisi debit tambah 15 juta, pada posisi kredit juga 15 juta. Jadi berpengaruh setidaknya terhadap dua rekening pada posisi yang berbeda, debit dan kredit, dalam jumlah yang sama. Jadi ini yang harus saudara ingat di dalam persamaan akuntansi. Nah, dari hal yang terkait dengan ini, maka kemudian muncul sebuah persamaan di dalam akuntansi. Tadi itu. Apa itu persamaannya? Aset sama dengan hutang plus modal. Ya. Hutang plus modal. Jadi jumlahnya pasti sama, bahwa antara aset ini hutang dan modal. Makanya neraca itu disebut sebagai balance sheet itu karena sebetulnya neraca itu menunjukkan jumlah yang sama antara aset yang dimiliki, hutang yang dimiliki, dan modal yang dimiliki. Nah, kalau kita membaca ini berarti sebetulnya ini berbicara tentang harta perusahaan atau harta entitas ekonomi. Nah, sumbernya dari sini, bahwa harta itu sumbernya bisa berasal dari hutang, bisa juga berasal dari modal dengan jumlah yang sama antara debit dan kredit. Sehingga kalau misalnya ini saya simulasikan begini, nanti kita bicara tentang accounting equation itu. Ini kita bicara aset, ini bicara kewajiban, ini bicara modal. Meskipun nanti kalau dikembangkan itu bisa bertambah lagi, bertambah yang terkait dengan pendapatan dikurangi dengan yang terkait dengan biaya nanti. Contoh misalnya ya, saya contohkan, Ali mendirikan perusahaan. Ali mendirikan perusahaan, atas ini Ali menginvestasikan atau memasukkan di dalam perusahaan uang sejumlah 100 juta. Kemudian mobil misalnya senilai 300 juta. Maka nanti kalau itu saudara masukkan di sini, kas perusahaannya Ali itu bertambah 100 juta, mobil bertambah
300 juta, modalnya bertambah 400 juta. Jumlah di posisi aset 400 juta, di posisi modal 400 juta. Nah, ini biasanya di posisi debit, ini di posisi kredit. Jadi jumlahnya sama. Misalnya kemudian contoh yang lain selanjutnya adalah misalnya ini perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ membeli peralatan kantor. Peralatan kantor 10 juta tunai. Karena 10 juta tunai, maka di sini uangnya berkurang kalau beli tunai kan. Ini berkurang 10 juta. Tetapi di sini ada peralatan kantor yang bertambah 10 juta. Nah, apakah asetnya berubah menjadi tidak 400 juta? Tetap 400 juta. Ini uangnya berarti masih 90 juta. Mobilnya tetap 300 juta. 10 juta peralatan kantor, saudara lihat jumlahnya 400 juta. Yang ini tetap karena tidak mengalami perubahan. Jumlahnya tetap 400 juta. Misalnya selanjutnya dibeli perlengkapan kantor, dibeli perlengkapan kantor 5 juta hutang, atau dibeli peralatan kantor 5 juta. Begini aja misalnya, kalau tidak transaksi di akuntansi itu ingat, kalau tidak ada keterangan tunai maka itu berarti transaksi itu kredit. Berarti perlengkapan kantor bertambah 5 juta, kewajibannya bertambah 5 juta. Contoh yang lain. Ya, dibeli perlengkapan kantor ini. Nah, kemudian contoh yang lain, perusahaan membayar gaji pegawai misalnya. Gaji pegawai 20 juta. Nah, kalau perusahaan membayar gaji, maka uangnya kan pasti berkurang. Uang berkurang 20 juta. Beban gaji pegawai bertambah 20 juta. Beban gaji pegawai di dalam persamaan untuk melihat saja ini akan mengurangi modal. Berakibat mengurangi modal sebesar 20 juta. Maka di sini akan berkurang 20 juta, modalnya berkurang 20 juta. Setelah sekian banyak transaksi ini, apakah berubah? Yang berubah posisi keuangan, tetapi jumlahnya tetap. Saya bisa lihat ya, ini 70 juta, tetap 300 juta. Ini kemudian tetap 10 juta, tambah 5 juta. Ini 5 juta. Ini 380 juta. Saudara bisa lihat kalau dijumlah 370, 80, 385 juta. $385 juta. Aset sama dengan hutang plus modal.
Jadi itu yang terkait dengan ini. Jadi tetap bahwa frame-nya adalah aset tambah dengan hutang plus modal. Apapun transaksinya, maka polanya akan tetap seperti itu dan berpengaruhnya setidaknya terhadap dua rekening dalam posisi yang berbeda dengan jumlah yang sama. Saudara-saudara sekalian, sekarang persamaan akuntansi itu saya kembangkan. Tadi kan aset sama dengan hutang plus modal. Jadi kalau ini dikembangkan, sebetulnya aset sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Nah, di dalam persamaan akuntansi nanti kita baru akan belajar ini dulu. Membicarakan ini itu dalam satu kesatuan. Artinya apa? Bahwa pendapatan itu adalah sesuatu yang menambah modal. Karena kalau ada pendapatan nanti kan pengaruhnya terhadap modal yang bertambah. Kalau beban itu mengurangi modal, sehingga nanti itu saya masukkan di dalam satu kesatuan. Jadi kalau bicara itu akan seperti ini. Ini aset, misalnya kita bicara aset, ini kita bicara tentang kewajiban, kemudian modal. Ini kalau ditambahkan itu kan modal awal, pendapatan, beban, sama dengan modal akhir. Nanti ketemunya berapa ya? Misalnya saya mulai Ali mendirikan CV ABC dengan investasi uang 200 juta, tanah 250 juta, kemudian gedung 250 juta. Nah, kalau itu yang terjadi, maka analisisnya berarti aset berupa kas bertambah, ya kan perusahaan, bagi perusahaan ABC berarti kasnya bertambah. Bertambah berapa? Bertambah sesuai yang diinvestasikan, 200 juta. Kemudian aset berupa tanah bertambah 200 juta. Aset berupa gedung itu bertambah 250 juta. Modalnya bertambah 250 juta ditambah 250 juta 700, berarti modalnya bertambah 700 juta. Kalau dimasukkan di sini berarti kas bertambah 200 juta, tanah bertambah 250 juta, gedung bertambah 250 juta, modalnya bertambah 700 juta. Ya. Nah, kemudian misalnya yang kedua tadi dibeli motor misalnya 15 juta tadi, misalnya tunai atau 15 juta begini aja, beli motor 15 juta, berarti ini aset berupa motor bertambah 15 juta, hutang
bertambah 15 juta. Kendaraan 15 juta, kewajiban bertambah 15 juta. Satu misal kemudian dibayar gaji pegawai 10 juta. Kalau dibayar gaji pegawai bayarnya pasti pakai uang. Berarti aset berupa uang berkurang 10 juta, beban bertambah 10 juta. Beban itu adalah sesuatu yang mengurangi modal. Sehingga kalau di sini berarti beban gaji bertambah 10 juta. Uang itu karena kita bayar gaji berkurang 10 juta, beban gaji itu bertambah 10 juta. Beban gaji sifatnya mengurangi modal. Jadi kalau modalnya asalnya 700 juta dikurangi 10 juta berarti tinggal 690 juta. Kemudian misalnya diterima pembayaran servis 25 juta ini. Jadi kalau kita menerima pembayaran servis dari klien 25 juta, berarti aset berupa kas bertambah, kemudian pendapatan bertambah. Pendapatan itu berarti menambah modal. Berarti di sini kasnya bertambah 25 juta. Modalnya dari 690 juta ditambah berapa? 25 juta. Kalau ditambah 25 juta berarti menjadi 715 juta. Nah, saudara lihat, ini nanti kalau dijumlahkan pasti sama. 225 berarti 215 juta. Itu 250 juta, 250 juta, 15 juta. Kalau dijumlahkan berarti berapa totalnya? 500, 715, 730 juta. Sudah lihat, 715 ditambah dengan 15 jumlahnya 730 juta. Jadi itulah persamaan akuntansi. Jadi apapun yang terjadi atas transaksi perusahaan, maka tidak akan pernah merubah komposisi bahwa aset itu sama dengan hutang dan hutang plus modal. Jadi jumlahnya harus sama antara aset yang dimiliki, hutang yang dimiliki, dan modal yang dimiliki. Itulah yang disebut sebagai persamaan akuntansi. Dan dalam persamaan akuntansi itu tadi sekali lagi ada dua hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep counting equation-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip di dalam sistem tata buku berpasangan atau yang sering kita sebut double entry bookkeeping. Jadi frame-nya adalah bahwa transaksi itu berpengaruh terhadap dua rekening setidaknya dalam posisi yang berbeda, debit dan kredit, tetapi jumlahnya tetap sama dan mengikuti pola yang ada di dalam persamaan akuntansi. Itu, dan saudara nanti pelajari bab 3 di dalam bukunya Rudianto. Saudara pelajari bab 3 sekaligus kemudian saudara latihan di dalam ini di halaman 36-37. Jadi bukunya Rudianto itu selalu ada latihannya yang saudara kerjakan. Yang wajib saudara kerjakan dan dikumpulkan itu nanti latihan 33 dan 34.
Jadi ini yang PR, yang lain dikerjakan. Nah, sambil mengerjakan nanti kalau ada kesulitan-kesulitan saudara bisa tanya via grup. Jadi saya ulangi lagi, yang wajib dikerjakan adalah latihan 33 dan latihan 34. Itu kemudian dikumpulkan sebagaimana biasa lewat sekretaris, nanti kemudian di rekap oleh sekretaris dan dikirim ke saya via email. Ini yang berkaitan dengan materi accounting equation. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi kita terus menjadi orang-orang yang sehat atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.